Om Swastiastu. Berakhirnya kekuasaan Puri Alang Badung, berdirinya Puri Denpasar. Kekuasaan Puri Alang Badung berakhir setelah gugurnya Raja Kyai Anglurah Jambe Kesatria. Peristiwa itu terjadi diawali dengan adanya dugaan perselingkuhan adik iparnya yang bernama I Gusti Ngurah Rai dari Puri Kaleran Pemecutan dengan salah satu istrinya. Kyai Anglurah Jambe Kesatria adalah putra dari Raja Badung keempat, Kyai Anglurah Jambe Aji atau Kyai Anglurah Jambe Aeng. Kyai Anglurah Jambe Kesatria merupakan keturunan keempat dari Kyai Anglurah Jambe Merik, Raja Badung pertama. Setelah Kyai Anglurah Jambe Kesatria menggantikan ayahnya menjadi Raja Badung kelima, selanjutnya beliau beristana di Puri Alang Badung. Sedangkan adik perempuannya yang bernama Gusti Ayu Made Jambe diperistri oleh I Gusti Ngurah Made Pemecutan, putra dari Kyai Anglurah Gede Ngurah dari Puri Kaleran Pemecutan. Pada masa pemerintahan Raja Badung kelima itu, iparnya I Gusti Ngurah Made Pemecutan diberi kepercayaan membantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Begitu pula adik I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang bernama I Gusti Ngurah Rai yang memiliki ilmu tentang sabungan ayam diberi kepercayaan sebagai pemelihara ayam sabungan raja. Sedangkan saudara perempuan I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang bernama I Gusti Ayu Agung Kaleran dinikahi oleh Ide Pedande Made Ngenjung dari Griyo Sandur. Pada masa pemerintahan Kyai Anglurah Jambe Kesatria, awalnya pemerintahannya berjalan dengan baik. Rakyat dapat menikmati berbagai hiburan. Di antaranya adalah hiburan sabungan ayam. Karena Kyai Anglurah Jambe Kesatria, Raja Badung kelima itu gemar menyabung ayam. Ayam sabungan raja ketika itu pemeliharaannya dipercayakan kepada iparnya, I Gusti Ngurah Rai, putra dari Puri Kaleran Pemecutan, yang memiliki ilmu mengenai sabungan ayam. Kemampuan I Gusti Ngurah Rai dalam memelihara ayam sabungan itu menjadikan ayam raja selalu menang. Kemampuan I Gusti Ngurah Rai itu menyebabkan Raja Kyai Anglurah Jambe Kesatria semakin percaya dan sayang kepadanya, sehingga I Gusti Ngurah Rai mendapat kepercayaan dan kebebasan di dalam Puri. Kepercayaan dan kebebasan yang diberikan oleh raja ternyata menjadikan I Gusti Ngurah Rai lupa diri, mengalami masalah karena dia kemudian diduga menjalin hubungan kasih dengan salah satu istri raja yang masih muda. Dugaan itu muncul akibat siasat Raja Gianyar, I Dewa Mangge Sakti, yang sering mengalami kekalahan dalam sabungan ayam karena kehebatan I Gusti Ngurah Rai. I Dewa Mangge Sakti, Raja Gianyar itu kemudian berniat untuk menyingkirkan I Gusti Ngurah Rai. Suatu ketika Raja Gianyar merayu I Gusti Ngurah Rai agar bisa meminjamkan cincin milik istri Raja Badung untuk dipakai sebagai contoh.
Karena I Gusti Ngurah Rai posisinya sebagai orang kepercayaan raja, maka dengan mudah dia mendapatkan cincin yang diminta Raja Gianyar itu. Akan tetapi I Gusti Ngurah Rai tidak menyadari bahwa itu adalah jebakan untuk menyingkirkan dirinya. Cincin itu kemudian ditunjukkan oleh Raja Gianyar I Dewa Mangge Sakti kepada Raja Badung, Kiai Anglurah Jambe Kesatria, pada saat bermain sabungan ayam. Melihat cincin itu, Raja Badung langsung bertanya kepada Raja Gianyar, dari mana Raja Gianyar mendapatkan cincin yang sama persis dengan cincin istrinya. Raja Gianyar pun dengan entengnya menjawab bahwa cincin itu didapat dari I Gusti Ngurah Rai. Tentu saja Raja Badung menjadi sangat marah mendengar jawaban Raja Gianyar itu. Akan tetapi kemarahannya tidak diperlihatkan. Setelah selesai sabungan ayam, barulah Raja Badung, Kiai Anglurah Jambe Kesatria mengadakan pertemuan untuk memberikan sanksi kepada I Gusti Ngurah Rai berupa hukuman mati, karena diduga telah melakukan perselingkuhan dengan istrinya. Mendengar hukuman mati yang dijatuhkan kepada dirinya, I Gusti Ngurah Rai langsung melarikan diri ke jero kerobokan Kajanan ke rumah ibunya. Dari kerobokan selanjutnya pindah ke Jimbaran. Setelah lama berada di Jimbaran, kemudian pergi ke Pulau Serangan. Selanjutnya dari Pulau Serangan, dengan bantuan pemilik perahu Bugis yang bernama Sakdolah, kemudian pergi ke Pulau Lombok. Di Pulau Lombok, I Gusti Ngurah Rai diterima dengan baik di Puri Mataram. Di Kerajaan Mataram Lombok itu, I Gusti Ngurah Rai mendapat banyak ilmu. Setelah beberapa lama tinggal di Mataram, I Gusti Ngurah Rai kemudian kembali ke Bali. Dia langsung menuju Puri Gianyar, karena I Gusti Ngurah Rai mengetahui musibah yang dialaminya adalah karena perbuatan Raja Gianyar. I Gusti Ngurah Rai meminta agar Raja Gianyar membantu membalas dendam kepada Raja Badung. Raja Gianyar pun bersedia membantu dengan syarat bila I Gusti Ngurah Rai bisa memenangkan adu jangkrik yang diadakan di Puri Gianyar. Syarat itu pun disanggupinya. I Gusti Ngurah Rai selanjutnya meminta bantuan kepada Ide Pedanda Made Ngenjung yang merupakan saudara iparnya yang tinggal di Gereo Gede Sandur. I Gusti Ngurah Rai meminta agar dia bisa menang dalam adu jangkrik di Puri Gianyar dan agar dapat mengalahkan Raja Badung. Selanjutnya Ide Pedanda Made Ngenjung memberikan petunjuk. I Gusti Ngurah Rai disuruh melakukan semedi di Puro Dalem Kedewatan Sandur. Dalam semedinya, I Gusti Ngurah Rai kemudian mendengar suara jangkrik. Sumber suara itu lalu dicarinya. Ternyata bersumber dari seekor jangkrik yang berbunyi di dalam mulut naga. Dengan tekad bulat, I Gusti Ngurah Rai pun menangkap jangkrik itu. Setelah ditangkap, ternyata naga itu hanyalah sebuah batok kelapa. Jangkriknya itu kemudian disebut jangkrik dewa, karena pemberian yang maha kuasa. Selanjutnya I Gusti Ngurah Rai pergi membawa jangkriknya ke Puri Gianyar untuk memenuhi syarat
tantangan Raja Gianyar, Idewo Mangge Sakti. Sementara itu, di Puri Gianyar, Raja Idewo Mangge Sakti sudah mempersiapkan jangkrik andalannya yang tak pernah kalah. Jangkrik andalannya itu ternyata jelmaan dari abdinya yang bernama Dewa Gede Mecaling, orang sakti yang bisa menjelma menjadi jangkrik. Setelah I Gusti Ngurah Rai tiba di Puri Gianyar, adu jangkrik pun selanjutnya diadakan. Jangkrik dewa milik I Gusti Ngurah Rai kemudian diadu dengan jangkrik jelmaan milik Raja Dewo Mangge Sakti. Adu jangkrik pun berlangsung lama. Akan tetapi jangkrik Dewo Mangge Sakti Raja Gianyar itu kemudian dapat dikalahkan oleh jangkrik dewa milik I Gusti Ngurah Rai. Dengan kekalahan jangkriknya itu sesuai dengan kesepakatan, Dewa Mangge Sakti kemudian membantu I Gusti Ngurah Rai untuk mengalahkan Raja Badung. Selanjutnya diaturlah strategi dengan petunjuk iparnya Ide Pedanda Made Ngenjung dan Ide Pedanda Wayahan Meranggi. I Gusti Ngurah Rai lalu menghubungi Jero Taen Siat, Jero Kerobokan, Puri Kaleran Pemecutan, dan Puri Jero Kuto yang telah menyatakan dukungannya. Sedangkan Raja Puri Agung Pemecutan yang berstatus sebagai Iwa Raja atau Wakil Raja mengambil sikap netral. Raja Gianyar yang sudah sepakat membantu I Gusti Ngurah Rai kemudian mengerahkan pasukannya menyerang melalui Batu Bulan. Akan tetapi dapat dikalahkan oleh pasukan dari Kesiman. Kemudian pasukan dari Sanur di bawah pimpinan Ide Pedanda Made Ngenjung dan Ide Pedanda Wayahan Meranggi juga menyerang Puri Alang atau Puri Jambe Kesatria. Ketika sampai di Kesiman dihadang oleh pasukan Mangku dalam Kesiman, pasukan andalan Puri Kesatria. Pasukan Kesiman itu kemudian dapat dikalahkan dengan gugurnya Mangku dalam Kesiman sebagai pimpinan pasukan. Pasukan di bawah pimpinan Ide Pedanda Made Ngenjung dan Ide Pedanda Wayahan Meranggi itu selanjutnya bergerak menuju Puri Alang atau Puri Jambe Kesatria, langsung membantu pasukan I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang sudah bertempur dengan pasukan Kiai Anglurah Jambe Kesatria. Pasukan gabungan itu akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Kiai Anglurah Jambe Kesatria. Ketika itu Puri Alang atau Puri Jambe Kesatria sudah terkepung. Keadaan itu kemudian digunakan oleh adik tirinya yang bernama Kiai Agung Anom Jambe dari Puri Jero Kuto menghadap Raja Kiai Anglurah Jambe Kesatria, memohon kepada Raja agar berkenan mengungsi dulu ke Puri Jero Kuto demi keselamatannya. Tanpa curiga, Raja Kiai Anglurah Jambe Kesatria pun memenuhi permohonan adik tirinya itu. Setelah tiba di Puri Jero Kuto, Raja disambut dengan penuh hormat, di antaranya oleh keluarga Puri Kaleran. Di antara mereka itu terdapat I Gusti Ngurah Rai. Tentu saja Raja Kiai Anglurah Jambe Kesatria menjadi terkejut. Suasana ketika itu pun menjadi sepi mencekam.
I Gusti Ngurah Made Pemecutan dari Puri Kaleran Pemecutan kemudian menyampaikan keinginan keluarganya agar Kiai Anglurah Jambe Kesatria, iparnya itu, menyerahkan kekuasaannya kepada Puri Kaleran Pemecutan. Mendengar keinginan keluarga Puri Kaleran Pemecutan itu, Raja Kiai Anglurah Jambe Kesatria menghadapinya dengan tenang. Setelah berpikir sejenak, Raja Anglurah Jambe Kesatria menerima keinginan keluarga Puri Kaleran Pemecutan itu dan meminta agar beliau dibunuh dengan keris pusaka Singa Praga. I Gusti Ngurah Rai lalu menerima keris pusaka Singa Praga tersebut dan langsung dipakai membunuh Kiai Anglurah Jambe Kesatria. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Kiai Anglurah Jambe Kesatria sempat berpesan agar yang menggantikannya sebagai Raja Badung nanti adalah I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Gugurnya Raja Kiai Anglurah Jambe Kesatria itu menjadi akhir dari kekuasaan Puri Alang Badung. Karena setelah I Gusti Ngurah Made Pemecutan naik tahta sebagai Raja Badung, tahun 1788, I Gusti Ngurah Made Pemecutan memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya ke Puri Denpasar dan berkuasa sebagai Raja Denpasar pertama. Itulah cerita mengenai berakhirnya kekuasaan Puri Alang Badung, berdirinya Puri Denpasar. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya yang penulis utamanya Drs AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.